kepada MC kita, Kak Elita. Oke, terima kasih ya, Ines ya. Ya, oke, Shalom teman-teman. Selamat datang di BSPMKJ hari ini dan ya senang sekali seperti tadi kata Vinesia ya kita bisa berkumpul kembali, bisa bersekutu meskipun masih terbatas online kayak gitu, tapi ya bersyukur kita bisa sama-sama hadir di Zoom ini untuk mengikuti BS hari ini. Untuk itu teman-teman yang mungkin belum rename namanya bisa rename dan yang belum on cam bisa on cam supaya kita bisa kenal lagi gitu ya satu sama lainnya. Yuk sebelum kita sama-sama mulai persekutuan di sore hari ini, kita mengambil saat teduh pribadi. Mari mengambil saat teduh pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi setiap daripada kami. Secara khusus Tuhan, bagaimana Engkau boleh kembali mempersatukan kami di dalam persekutuan sore hari ini. Kiranya Tuhan yang akhirnya boleh memimpin setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya kami pun akhirnya boleh menikmati persekutuan ini meskipun secara online. Tuhan yang boleh gerakan juga untuk teman-teman kami yang mungkin akan bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan sore hari ini. Berkati juga untuk setiap device internet yang akan kami gunakan sebagai sarana dalam persekutuan kali ini. Kiranya setiap sarana pun akhirnya boleh mendukung kami untuk akhirnya boleh fokus menikmati ibadah hari ini ya Tuhan. Menyerahkan juga Tuhan setiap daripada kami, kiranya kami pun akhirnya boleh mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami dalam persekutuan sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, aku kembali menyapa teman-teman. Shalom. Ya, teman-teman, kita sudah melewati 1 minggu gitu ya, sejak persekutuan yang lalu. Dan tentunya sudah banyak hal yang kita lalui. Banyak hal yang mungkin bisa jadi menyenangkan, tapi bisa jadi juga itu hal-hal yang menyedihkan. Tapi di balik semua itu, sudahkah kita mengucap syukur kepada Allah atas apa yang boleh terjadi dalam hidup kita? Ingatkah kita bahwa seharusnya kita kembali melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya? Mari membuka persekutuan kita di sore hari ini dengan suatu pujian pengagungan bagi Allah. Mari nyanyikan Be Exalted, O God. I will give thanks to Thee, O Lord, among the peoples. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great to the heavens, and Thy faithfulness to declare. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory, let Thy glory, let Thy glory be over all the earth. I will give thanks to Thee, O
steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to declare. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. Kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Untuk itu, kepada pewarta Finisia dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Elita. Teman-teman, aku akan membagikan warta untuk kita semua. Yang pertama, ada pelayanan ibadah hari ini. Ibadah kita hari ini bisa berjalan berkat kesediaan teman-teman kakak abang kita untuk melayani. Yang pertama ada Kak Elita dari Trisakti sebagai MC, ada Kak Indah dari UKI sebagai singer, ada Indria dari UNJ sebagai pemusik, dan kemudian kita juga bersama-sama akan mendengarkan sharing kampus dari Gabriela dari UPN, teman kita, dan nanti akan didoakan oleh Bang Jeffrey dari PNJ selaku pendoa syafaat. Selain itu juga teman-teman di ibadah hari ini kita juga akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bang Niko dari UI dan juga slider kita. Ada Yohana dari PNJ, Jarkom yang teman-teman nikmati di grup yang membuat teman-teman mengetahui info tentang ibadah hari ini, dibuat oleh Ellen dari UKI, dan aku sendiri, Finisia dari STAN. Untuk pelayanan, kakak abang dan teman-teman kita, boleh teman-teman apresiasi baik dari kolom chat, ataupun juga melalui reaction. Selanjutnya, teman-teman, perjalanan kita tidak akan berhenti hanya pada hari ini, tetapi juga masih panjang di titik-titik yang membentuk ini sampai dengan bulan Desember nanti. Kita sudah berada di titik kedua dari sebelah kiri layar dan akan terus berlanjut. Teman-teman boleh memperhatikan tema-tema tertentu yang mungkin bisa menjadi jawaban atas kondisi teman-teman di PMK atau bahkan kondisi teman-teman sendiri sebagai seorang individu. Dan khususnya ada juga nih kegiatan yang dilakukan secara onsite. Boleh nih teman-teman note supaya teman-teman yang rindu nggak cuma interaksi secara online dan ingin berinteraksi secara offline, secara onsite bisa bergabung dan kita bisa bertemu. Oke, selanjutnya. Nah, nggak lengkap ya teman-teman kalau misalnya kita nggak ngumumin ini dalam warta kita. Seperti biasa, di sini ada terpampang akses-akses dari Linktree, dari YouTube dan juga Instagram yang bisa menolong teman-teman untuk mereview kembali apa aja sih yang udah diwartakan, apa aja yang sudah diberitakan di PMKJ, dan mungkin teman-teman butuhkan, bisa teman-teman akses di sini. Dari Linktree misalnya, teman-teman bisa melihat materi pemuritan, rekaman yang sebelumnya, atau bahkan melalui YouTube Perkantas Jakarta, teman-teman bisa melihat kembali rekaman ibadah kita, atau bahkan event-event Perkantas yang lalu, dan pastinya nggak ketinggalan ada Instagram kita. Di sini boleh teman-teman follow karena bukan cuma kegiatan yang lalu, tetapi juga info-info di masa mendatang akan diinfokan di sana. Jadi pastikan teman-teman udah memfollow Instagram PMKJ ya.
di @pmk_Jakarta. Selanjutnya, nah ini sesuai dengan yang udah di reminder nih sama Bang Ruben di kolom chat, yuk datang Kamis ini. Karena apa? Kamis ini bakal ada workshop nih teman-teman. Workshopnya on-site di kantor Perkantas Pintu Air, jam 5 sore, hari Kamis ini berarti lusa ya teman-teman, bersama Mas Pur. Di sini workshop kita kali ini akan membahas tentang konsultasi merancang pembentukan KK. Kalau tahu KK itu kelompok kecil ya teman-teman, khususnya buat teman-teman pengurus nih yang mengalami kesulitan. Kemarin-kemarin kelompok kecilnya tuh online Bang, dan sekarang harus onsite, offline, dan bingung nih strateginya gimana, harus bagaimana. Kami punya kesulitan ini itu, boleh teman-teman hadir bergabung, khususnya untuk teman-teman dari wilayah barat, pusat, dan timur, boleh bergabung di hari Kamis ini, sekali lagi di kantor Perkantas Pintu Air. Lokasinya bakal diumumin untuk membantu teman-teman, dan kalaunya pengurus lupa, boleh di reminder ya teman-teman, atau bahkan di chat langsung ke pengurus wilayahnya. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman dari wilayah selatan dan selatan 2 juga boleh bergabung, dan kalau misalnya belum bergabung, tema workshop ini juga akan dibawakan 2 minggu lagi di GPIB Gideon. Jadi stay tune ya, infonya akan diumumkan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah Bible study kita minggu depan teman-teman, hari Selasa juga, tanggal 20 September 2022 jam 5 juga. Kita akan kembali membahas tentang hakim-hakim, pasal 2 sampai dengan pasal 3 ayat 6, tapi ada yang berbeda ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan link baru untuk akses Zoom kita. Jadi jangan sampai ketinggalan atau bahkan salah masuk Zoom. Perhatiin ya teman-teman. Ditunggu kehadirannya minggu depan. Oke, itu tadi adalah warta terakhir. Sampai jumpa teman-teman, ditunggu kehadirannya, dan kembali kami mengucapkan selamat beribadah untuk teman-teman yang baru bergabung, dan selamat menikmati sisa ibadah kita. Terima kasih, aku kembalikan kepada Kak Elita sebagai MC. Oke, terima kasih Vinesia. Ya, teman-teman bisa diingat-ingat ya yang tadi timeline-timeline yang udah di-sharingkan oleh Vinesia. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing kampus dari teman kita Gabriela dari UPN. Kepada Gabriela, dipersilahkan. Oke, sebelumnya shalom semua. Aku Gabriela dari UPN Veteran Jakarta. Aku mau sharing beberapa pergumulan atau beberapa hal-hal kondisi saat ini yang ada di persekutuan di UPN Jakarta. Untuk saat ini, puji Tuhan, persekutuan Jumat dan persekutuan doa masih berjalan setiap minggu. Dan puji Tuhan juga karena sudah dapat izin dan sudah bisa untuk ibadah secara offline, walaupun masih 1 kali dalam 2 minggu, karena angkatan 19 dan angkatan 20 di kampusku itu masih mayoritas belajar secara online. Dan untuk persekutuan kecil di UPN sendiri, masih banyak kelompok yang bergumul dalam mencari waktu untuk belajar di kelompok kecil. Jadi semua kelompok kecil di UPN ini masih belum ada jam pasti atau masih belum ada jadwal untuk membahas ya pembahasan kelompok kecilnya masing-masing. Dan untuk kelompok kecilnya juga saat ini juga masih dilakukan secara online, walaupun ada beberapa yang sudah dilakukan secara offline gitu di Secret. Jadi ya menyesuaikan dengan waktu yang teman-teman di kelompok kecil itu bisanya itu kapan gitu. Dan untuk proker-proker terdekat itu kami ada pekabaran Injil yang dilaksanakan Oktober
Aku meminta doanya supaya acaranya dapat dipersiapkan dengan baik, panitianya dapat mempersiapkan dengan baik, dan perizinan juga dilancarkan, serta dananya juga dicukupi. Mungkin itu aja sharing dari kampus aku. Aku kembalikan ke MC. Oke, makasih Gabriela untuk sharingnya. Ya, saat ini kita akan sama-sama mendoakan untuk UPN dan mendoakan beberapa doa syafaat. Untuk Jeffrey, dipersilakan. Suaraku terdengar kan Elita ya? Jelas, Jeff. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Maha Kuasa yang berotoritas dalam setiap kehidupan kami sangat bersyukur ya Tuhan di tengah hari ini, Tuhan boleh mampukan dan memberi kami kesempatan untuk dapat menikmati setiap Bible study pada hari ini ya Tuhan. Dan kami pada saat ini ingin berdoa bagi teman-teman kami yang ada di PMK Agape UPN. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap persekutuan Jumat dan juga setiap persekutuan doa yang boleh berjalan sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan menyertai setiap pengurus, setiap gembala, kiranya setiap semangat persekutuan ini boleh terus ada sampai selama mereka menduduki sebagai mahasiswa di UPN ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persekutuan Jumat yang boleh berjalan, yang sudah mulai 2 minggu sekali ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh terus menyertai setiap persiapan pengurus. Kiranya Tuhan juga berkati setiap jemaat agar kiranya mau semakin rindu untuk boleh dapat bersekutuan Jumat dan boleh bertumbuh bersama ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persekutuan offline yang akan diadakan pengurus di kampus UPN. Kami berdoa kiranya pengurus dapat menjangkau jemaat, pengurus dapat mengajak jemaat untuk kiranya mau dan juga memiliki rindu untuk bersekutu bersama di persekutuan Jumat ini. Tuhan boleh mampukan setiap waktu yang ada, setiap hati dipikiran agar tergerak untuk mau bersama bersekutu di persekutuan Jumat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah pekabaran Injil yang akan dilaksanakan di bulan Oktober ini. Tuhan berkati setiap pengurus, setiap pelayan-pelayan, dan apapun yang kiranya setiap komponen-komponen yang terlibat dalam mempersiapkan ibadah pekabaran Injil ini, Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan boleh mampukan mereka dalam mempersiapkan ibadah ini agar kiranya ibadah itu dapat boleh dinikmati setiap jemaat, terkhusus dalam menikmati setiap Injil yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus PMK Agape, baik dari setiap keaktifan mereka, waktu pelayanan, dan juga terkhusus untuk HPDT, Tuhan sertai. Tuhan mampukan mereka kiranya mampu melayani dengan tulus, mampu melayani dengan kondisi-kondisi, apapun kondisinya. Ya Tuhan, kiranya mereka mau berjuang dan juga terus memiliki visi pelayanan hanya kepada Tuhan dan juga visi pelayanan untuk mengembalakan setiap domba kampus ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, baik dari angkatan 21 hingga angkatan paling atas, akhirnya mereka memiliki kerinduan untuk bersekutu dan juga melayani. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang tingkat akhir di PMK UPN. Kiranya mereka memiliki hikmat antara membagi skripsi dan juga dalam bersekutu dan juga melayani. Kiranya Tuhan berkati setiap teman-teman tingkat akhir yang ada di PMK UPN ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kesehatian, baik pengurus dan juga jemaat, akhirnya semakin sehati, semakin saling membangun dan juga saling menguatkan sebagai bentuk untuk saling bertumbuh di PMK Agape UPN ya Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang kami belum doakan untuk setiap kondisi PMK UPN ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan selalu menyertai dan juga mengetahui apa yang saat ini PMK UPN perlukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap PMK UPN, baik dari jemaat, pelayan, PKK, AKK, dan juga pengurus, akhirnya semakin memiliki kerinduan untuk bersama-sama bertumbuh ya Tuhan di PMK UPN. Kami juga berdoa itu untuk kondisi bangsa negara ini ya Tuhan. Mungkin
banyak kondisi-kondisi yang terdekat ini begitu kami rasakan juga ya Tuhan, termasuk mungkin tentang kenaikan harga BBM ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap keputusan kenaikan harga BBM ini bisa adalah keputusan terbaik yang berasal dari Tuhan saja Tuhan, untuk kemajuan dan juga rencana ke depan di bangsa negara ini ya Tuhan. Mungkin banyak beberapa masyarakat yang pro dan kontra untuk setiap keputusan ini ya Tuhan. Kiranya setiap masyarakat boleh menerimanya, boleh mendukung, dan juga boleh terus memantau setiap keputusan yang ada. Kiranya setiap masyarakat ini dapat bersatu padu dan juga dengan pemerintah untuk membangun bangsa negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keputusan harga BBM ini kiranya tidak berdampak buruk ya Tuhan bagi masyarakat. Mungkin kedepannya akan ada juga kenaikan-kenaikan yang lainnya, tapi kiranya Tuhan sertai setiap kami, setiap masyarakat Indonesia, kiranya mampu beradaptasi ya Tuhan, mampu mempersiapkan dengan baik ya Tuhan. Kiranya setiap rencana-rencana ini boleh Tuhan sertai, dan juga Tuhan mampukan masyarakat agar kiranya tidak begitu terdampak dalam setiap dengan keputusan harga kenaikan BBM ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kondisi bangsa negara, baik dari masyarakat hingga pemerintah ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Tuhan, kiranya bangsa Indonesia ini adalah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap kami dapat saling membangun, saling menjangkau, dan juga saling mengasihi demi kemuliaan nama Tuhan di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat yang di sini. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan juga yang sedang kami rasakan. Kiranya Tuhan yang menjawab dan juga mendengar setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan yang berkehendak dalam setiap pergumulan kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap ibadah kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas eksposisi Hakim-Hakim pasal 1 hingga yang kedua ayat yang kelima. Ya, secara garis besar seorang bernama David Howard pernah menuliskan bahwa tujuan dari penulisan kitab Hakim-Hakim ini adalah untuk menunjukkan konsekuensi dari ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan, dan juga untuk menunjukkan kepada adanya seorang pemimpin, yaitu saat itu adalah hakim gitu. Ya, jika hakim ini adalah orang yang benar, maka ia akan memimpin orang-orang kepada Tuhan. Nah, secara lebih jelas kita akan sama-sama belajar hari ini dari eksposisi, dan kiranya setiap daripada kita akhirnya boleh mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian bagaikan rusa merindukan air. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku. Sabda-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Tiada yang lain selain firman-Mu, menyejukkan, menyegarkan imanku. Bagaikan rusa merindukan air, seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar, penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ajarilah kami agar memahami menurut firman-Mu sesuai rencana-Mu. Diamkanlah suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan,
bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bagaikan rusa merindukan air, seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar, penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bang Niko, dipersilahkan. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Tuhan tolong kami. Kiranya dalam waktu ke depan, Tuhan menolong kami untuk memusatkan perhatian kami pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya kitab Hakim-Hakim ini ya Tuhan, secara khusus di dalam eksposisi pasal 1, Tuhan menolong kami untuk dapat menangkap ketika kami beralih perhatian dari firman Tuhan. Ketika kami mengabaikan sedikit pun firman Tuhan, itu akan membawa kami kepada konsekuensi yang serius. Hati kami yang terus menjauh dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, baik hamba-Mu yang akan sharing, maupun kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah pada sore hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan tolong agar hati kami ya Tuhan betul-betul siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, setelah minggu lalu kita melihat introduksi kitab Hakim-Hakim, hari ini kita akan masuk pada eksposisi pasal 1 sampai pasal 2 ayat 5. Nah, saya akan share screen. Oke. Nah, tetapi hari ini kita belum ketemu dengan hakimnya. Ini dia. Hari ini kita belum ketemu dengan hakim. Jadi dapat dikatakan bahwa pasal 1 sampai pasal 2 ayat 5, bahkan kalau teman-teman lihat Alkitabnya, sampai pasal 3 ayat 6, itu merupakan latar belakang kenapa nanti Tuhan mengangkat hakim-hakim. Dan hakim pertama yang kalau kita lihat kemudian adalah Otniel, itu pasal 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi perlu teman-teman waspadai, teman-teman, seperti pada umumnya Alkitab kita seringkali para penulis Alkitab tidak selalu menuliskan berdasarkan kronologis. Jadi teman-teman, dituliskan banyak Alkitab kita dituliskan berdasarkan tema yang hendak ditekankan. Nah ini penting ya. Jadi nanti teman-teman lihat contoh dalam kitab Hakim-Hakim ini, teman-teman akan melihat berulang. Jadi Hakim-Hakim 1 dimulai sesudah Yosua mati. Lalu Hakim-Hakim 2 ayat 6, kembali kita lihat loh, hidup lagi Yosua. Setelah Yosua melepas bangsa itu. Jadi Hakim-Hakim 2 mulai kemudian ayat 6 sampai nanti pasal 3 ayat 6. Seperti meringkaskan kembali apa yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Contoh lain, dalam 5 pasal terakhir itu ada 2 kisah yang di sana melibatkan cucu Musa dan cucu Harun. Dan mereka ini tentu angkatan pertama dari era hakim-hakim. Maka bisa dipastikan 2 kisah itu terjadi di awal era hakim-hakim. Ini juga mengungkapkan kepada kita tidak seperti raja, tidak seperti raja
Seorang hakim itu biasanya hanya memerintah atas satu atau beberapa suku saja. Nanti teman-teman lihat pada waktu Deborah, Barak, hanya beberapa suku. Demikian juga dengan Gideon, hanya beberapa suku saja. Sehingga ini tidak kronologis. Bisa terdapat lebih dari satu hakim pada masa yang sama. Karena memimpin beberapa suku yang berbeda. Nah, ini perlu kita tahu ketika kita memahami kitab Hakim-Hakim. Nah, kitab Hakim-Hakim sendiri, kalau kita mulai eksposisi pasal 1, dimulai dengan kalimat sesudah Yosua mati. Orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Nah, sesudah Yosua mati, ini mengungkapkan kepada kita bahwa kitab Yosua adalah menjadi latar belakang yang menyusun dan membentuk hal-hal yang akan terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, mari kita lihat sejenak kitab Yosua, teman-temanku. Nah, kalau kita lihat kitab Yosua itu, teman-teman, kita bisa bagi outline-nya itu dengan beberapa bagian. Jadi pasal 1 sampai pasal 4 ini adalah memasuki tanah perjanjian. Mulai dari kematian Musa, lalu Yosua diperintahkan, lalu mereka menyeberang dan masuk tanah perjanjian. Nah, pasal 5 sampai pasal 12 adalah penaklukan tanah perjanjian yang dilakukan oleh Yosua dan seluruh Israel. Jadi mereka berada, markas mereka ada di Gilgal. Jadi mereka menaklukkan. Yosua memimpin bersama seluruh Israel. Nah, apakah kemudian setelah ditaklukkan benar-benar orang-orang penduduk setempat, ada orang Het, orang Amori, orang macam-macam di situ ya. Kemudian apakah sudah terhalau secara sempurna? Tidak. Dan bagian ketiga, pasal 13 sampai pasal 21, nah ini masalahnya bagian yang sangat membosankan bagi kita, bukan? Kenapa? Pembagian menurut undian. Nah, suku ini mendapatkan ini, suku ini mendapatkan ini, suku ini mendapatkan ini, dan biasanya kita melewatkan. Menduduki tanah perjanjian. Dan bagian terakhir adalah mempertahankan tanah perjanjian. Nah, teman-teman, yang seperti yang saya katakan, bagian yang sering kali kita lewatkan itu, yaitu menduduki tanah perjanjian, justru disitulah pesan utama dari kitab Yosua. Mau mengungkapkan bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Jadi Tuhan setia menepati janjinya. Mari kita lihat Yosua 21. Bagian ketiga tadi dirangkum dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikannya kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Ayat 45. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya ini terpenuhi. Nah, ini penting sekali kita melihat bagaimana Tuhan begitu baik. Tuhan setia menepati janjinya kepada orang Israel. Dan ini seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi orang Israel untuk terus melanjutkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan janji Tuhan kepada Yosua. Yosua 1 ayat 3. Yosua 21 ayat 45 memenuhi janji Tuhan kepada Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ini gambaran kitab Yosua yang mengungkapkan kesetiaan Tuhan menepati janji-janjinya.
Sekarang kita kembali kepada kitab Hakim-Hakim. Nah, teman-teman, sedikit mengulang sedikit introduksi, maka kemudian sungguh ironi, oke, ketika di dalam kitab Yosua diungkapkan Tuhan begitu setia menepati janjinya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tetapi memasuki kemudian era hakim-hakim, penulis secara jelas mengungkapkan ironi. Teman-teman, ada yang terlewat saya. Oke, ada. Era hakim-hakim, era yang tidak baik dan kehidupan Israel yang penuh ironi. Setidaknya ada 5 hal yang diungkapkan penulis untuk mengungkapkan bahwa seperti membuat pembalikan. Setelah kitab Yosua mengungkapkan kesetiaan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi Tuhan, masuk kita hakim-hakim, kemudian ada 5 hal, setidaknya ada 5 hal. Dan bagian pertama itu yang kita akan bahas hari ini. Tentu teman-temanku, maka jangan hanya ikut hari ini, lalu minggu depan nggak ikut. Nanti nggak lihat kesatuan dari kisah ini, teman-temanku. Nah, jadi kita akan lihat sedikit. Pertama-tama ini yang kita akan bahas hari ini diawali dengan ketidaksetiaan suku-suku Israel. Nah, teman-teman, saya sedikit agak susah memilih kata-kata di situ. Sebenarnya tidak ketidaksetiaan betul-betul ketidaksetiaan penuh, tapi ketidaktaatan sepenuhnya. Bahkan begitu halus awalnya, begitu halus untuk tidak taat sepenuhnya. Lalu kemudian seperti dijelaskan pada introduksi, siklus penyembahan berhala sudah terus digambarkan di pasal 2 ayat 6 sampai pasal 3. Lalu kemudian penulis juga mengungkapkan bahwa kalau kita lihat era hakim-hakim itu bisa kita bagi 3. Hakim-hakim pertama adalah hakim-hakim yang ideal. Lalu bagian kedua kemudian mulai campuran. Artinya nggak ideal, banyak juga kecacatannya. Dan diakhiri dengan siapa? Ini dia terkenal. Siapa? Wow, Samson. Jadi para hakim yang semakin merosot moralnya. Bayangkan para hakim saya, para pemimpin yang semakin merosot moralnya dan ditutup kemudian dengan kemerosotan rohani dan moral bagi seluruh umat Israel. Lalu ada ungkapan, ini kelima. Ungkapan, teman-teman, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan ungkapan frase berikutnya ini mengungkapkan keadaan era hakim-hakim. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan bukankah itu inti dosa sejak dari awal? Aku yang menentukan. Aku yang menentukan apa yang baik bagiku. Itu terus diulang-ulang di bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim. Nah, sekarang kita masuk pada bacaan kita, teman-teman, bagian pertama kita. Mari kita lihat, kita akan bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah kita lihat prioritas Yehuda ayat 1 sampai 20. Nah, teman-teman, mari kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 2 sampai 3. Lalu firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Teman-teman, kitab Hakim-Hakim diawali dengan begitu baik. Setelah Yosua mati, mereka bertanya kepada Tuhan, lalu sekarang siapa yang harus maju? Dan Tuhan menetapkan Yehuda yang harus maju. Dan ini penting. Ketika Tuhan menetapkan Yehuda yang harus maju, selalu diberikan dengan satu janji penyertaan. Lihat teman-teman, kemenangan sudah mendahului. Sesungguhnya telah kuserahkan. Pakai kata telah. Telah, apakah sudah? Belum. Tapi inilah janji firman Tuhan. Mengungkapkan kepastian. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu ayat 3, Yehuda mengajak Simeon ikut berperang. Teman-teman, pertanyaannya hal yang baik?
sepintas hal baik. Apa salahnya mengajak saudaranya? Tapi secara halus sudah mulai kita melihat Yehuda mulai ada satu hal yang begitu halus. Yehuda walaupun masih dengan saudaranya. Nah, nanti bagian-bagian ini kita akan lihat lebih jelas lagi. Lalu kemudian teman-temanku, Tuhan begitu setia dengan janjinya. Kemudian penulis menunjukkan serangkaian keberhasilan Yehuda mengalahkan lawan-lawannya. Dan akarnya adalah, teman-teman lihat, ayat ayat keempat, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan. Teman-teman, penting ini, bahwa seharusnya Yehuda selalu melihat Tuhanlah yang menyerahkan. Dan itulah dasar Yehuda terus mendapatkan kemenangan. Mari kita lihat secara cepat ayat 4. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Nah, saya lewati dulu si Adoni Bezek. Lalu kemudian sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem. Merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang, memusnahkan kota itu dengan api. Mereka teman-teman kita lihat ayat 8, kemudian ayat 9. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak dan menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Saya lewati dulu, mari kita maju ke ayat 17. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan. Bayangkan, penduduk Zefat, mereka menumpas kota itu. Sebab kota itu dinamai Hotma. Ayat 18, selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Wah, teman-teman, gilang gemilang. Penulis mengungkapkan kepada kita serangkaian kemenangan Yehuda. Dan itu semua karena Tuhan menyerahkan. Sampai di sini, bagian pertama ini, teman-teman, kita melihat hampir sepenuhnya sukses Yehuda. Kisah begitu sukses. Menang, merebut, menang, menumpas. Bahkan Lord of Bezek itu Adonai itu adalah Adoni Bezek. Adoni itu Tuan, Lord. Penguasa di situ dipotong jarinya, dipotong tangannya, lalu kemudian mati. Teman-teman, wah, ini gambaran yang gilang gemilang. Mereka melihat bagaimana Allah memimpin mereka. Bagaimana Allah begitu setia menepati janjinya. Tetapi kemudian kita diperlihatkan satu hal yang begitu ironi. Tampaknya hanya sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Dari serangkaian, mulai dari ayat 14 sampai ayat 19a, dicatatkan kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh Yehuda. Tetapi hal ini yang membawa mereka permasalahan serius. Sekali lagi, begitu halus awalnya. Kompromi kecil. Dan teman-teman, sungguh kita tidak bisa bayangkan ini. Hakim-Hakim 1 ayat 19. Lihat, penulis secara nyata jelas mengkontraskan, bayangkan. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Lihat ya, kalau pegunungan sudah diduduki, apa susahnya lembah? Benar ya? Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tapi tiba-tiba terjadi ironi. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah
dan diberikan alasan bagi kita sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Tetapi pertanyaannya, teman-temanku, mereka mempunyai kereta-kereta besi, oke, fine, mereka begitu kuat. Katakanlah. Tapi bukankah sudah ditunjukkan sebelumnya serangkaian kemenangan demi kemenangan Lord of Bezek, penguasa Kanaan telah ditaklukkan. Tapi apa yang terjadi? Nah, teman-teman, sampai di sini, mengapa Yehuda melakukan hal yang begitu ironi? Sampai di sini mungkin kita hanya berkata, ya mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun teman-teman, ini begitu ironi loh. Mengapa apa yang mereka sudah melihat bagaimana Tuhan setia menepati janjinya, tapi begitu ironi hanya karena di lembah itu, bayangkan pegunungan telah dikuasai, lembah seharusnya lebih gampang, tapi karena mereka mempunyai kereta-kereta besi, lalu kemudian mereka tidak menghalau. Kalimat ini tidak menghalau. Dan ironi itu teman-teman begitu dikontraskan. Mari kita pahami kemudian tidak hanya sekedar tidak percaya. Tapi ada hal-hal yang kemudian kita bisa pelajari. Mari kita lihat. Tadi saya lewatkan beberapa hal. Penulis begitu mengkontraskan ironi yang dilakukan oleh Yehuda dengan dua kisah ini. Yang pertama, tadi saya lewatkan ayat 5 dan 6. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri lalu mereka mengejarnya. Menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dua jari kakinya. Ayat 7. Nah ini dia. Kata Adoni Bezek ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Memungut sisa makanan di bawah mejaku. Artinya sebelumnya dia 70 raja juga dia telah dipotong. Dia potong. Si Adoni Bezek ini begitu kuasanya 70 raja dia potong jari, dia potong tangan. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allahku kepadaku. Kemudian dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Teman-teman, begitu ironi. Dan sedikit agak apa ya, kalau dibilang lucu bukan lucu, tapi apa ironi yang agak apa itu ya. Jika orang Yehuda tidak taat, karena mereka tidak dapat menghubungkan peristiwa dalam hidup mereka dengan Allah dan janjinya. Tetapi orang kafir itu, Adoni Bezek, Lord of Bezek, walaupun dalam penghukuman, bisa menghubungkan penghukuman di dalam hidupnya sebagai balasan dari Allah. Begitu ironi. Teman-teman, ironi berikutnya adalah kita lihat, tadi saya lewatkan ayat 12 sampai ayat 16. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer? Kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikan juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Ayat 16, keturunan Hobab ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di daerah penduduk di sana. Teman-teman, ironi. Ketika Yehuda tidak mempunyai keinginan kuat untuk menduduki warisan, bagaimana mereka begitu menghargai warisan tanah perjanjian. Tetapi Kaleb, kemudian Otniel. Otniel itu sebenarnya anak dari adiknya. Aksa, anaknya yang kemudian menjadi istri Otniel, yang kemudian akan menjadi hakim pertama. Hobab, orang Keni.
Siapakah mereka? Teman-teman, mereka bukan orang Israel asli. Memang mereka telah masuk dalam umat perjanjian di zaman Musa. Mereka bukan orang Israel asli. Tetapi begitu mempunyai keinginan untuk memiliki sepenuhnya tanah perjanjian. Permintaan aksa bukanlah tentang itu permintaan diri sendiri, tetapi berikan kepada tempat mata air. Lalu Hobab menetap di sana. Teman-temanku, apa yang kita bisa lihat di sini? Sering sekali orang-orang yang telah menjadi bagian dari umat Allah, umat perjanjian. Kita seringkali melihat kita sudah terima begitu biasa dan kemudian kehilangan esensi dari keagungan anugerah itu. Esensi dari relasi dengan Allah itu. Begitu ironi teman-temanku. Seringkali dalam hubungan saya berikan gambaran, dalam hubungan kita dengan orang tua, terlalu kita melihat, wah, hubungan yang begitu biasa setiap hari ketemu dan kehilangan keanakan kita. Mereka kehilangan perjanjian nenek moyang mereka. Bagaimana seharusnya esensinya memiliki tanah perjanjian, warisan yang Allah bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai hal itu. Wah, teman-teman, mari kita. Seringkali kita orang-orang Kristen yang terlalu sering mengagung-agungkan, menyanyikan kasih Allah. Tapi kita kehilangan esensi dari umat perjanjian, dari umat anugerah Allah. Apa yang kita rindukan? Nanti kemudahan. Yang kita rindukan, yang sering kita sebut berkat Allah. Kita kehilangan esensi. Apa itu perjanjian? Apa itu warisan bagian kita? Wow, kekristenan kita. Yang kita rindukan bukan kemuliaan. Diubahkan hari demi hari. Tetapi yang kita rindukan adalah Dia Allah, Raja yang terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kehilangan esensi. Penulis begitu mengkontraskan antara orang-orang asli yang menyebut dirinya umat Allah dengan Bani Keni yang ditambahkan kepada umat perjanjian itu. Wow, bagian pertama ini teman-temanku, kompromi Yehuda. Terlalu kecil, tapi itu yang membawa mereka tidak menghalau. Dan alasannya begitu remeh. Karena mereka melihat kereta-kereta. Ini membawa kita kembali nanti pertanyaannya apalagi? Apa yang membuat mereka, teman-temanku, hanya karena melihat kereta-kereta, lalu mereka tidak menghalau orang-orang di lembah itu. Saya bayangkan ya, walaupun saya nggak tahu, saya nggak ahli strategi peperangan. Pegunungan sudah dikuasai. Bayangkan ya, pegunungan dikuasai. Tuhan kasih. Lembah seharusnya gampang dong menguasai. Mereka dari atas. Tapi nggak bisa. Hanya karena mereka mempunyai kereta-kereta. Tapi mari kita simpan dulu pertanyaan mengapa, apalagi yang kemudian mengapa Yehuda begitu seperti itu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan suku-suku di utara. Jadi Yehuda itu adalah suku di selatan dan kita lihat kemudian apa yang terjadi dengan suku-suku di utara. Kita masuk bagian kedua. Bagian kedua adalah teman-temanku, sebelum saya lupa bagian kedua, menarik ya. Begitu dikontraskan ayat 20 kemudian lihat Kaleb. Kaleb ayat 20. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron. Seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan di sana telah dihalaukannya anak enak yang 3 itu. Dan orang enak adalah orang raksasa yang begitu ditakutkan. Menarik teman-temanku ya.
Menarik. Bagaimana dikontraskan antara orang Yehuda dengan Kaleb. Bani Keni, bukan orang Israel asli. Tetapi mari kita lanjutkan ini kita. Bagian berikutnya adalah ayat 21 sampai ayat 36. Mungkin kita tidak akan baca, tapi secara cepat kita akan melihat. Teman-teman, kompromi, saya tuliskan judulnya. Maafkan saya kalau saya tidak pintar membuat kutipan-kutipan. Jadi bahasa saya agak ini. Nanti teman-teman Ruben, Elita yang akan membuat kutipan-kutipan yang manis dari ini saya ya. Tapi dikasih tahu saya nanti kalau sudah dapat kutipan-kutipan yang manis. Nah teman-teman, kompromi kecil yang kemudian mengarahkan mereka kepada kegagalan, bahkan nanti kitab Hakim-Hakim penuh dengan penyembahan berhala. Mari kita lihat teman-teman. Ada 9 kali, memang ada 8 kali kalimat tidak menghalau. Tapi kalau saya lihat ada 9 kali teman-teman yang berbicara tidak menghalau. Mari kita lihat secara cepat. Ayat 21. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Kemudian mereka keturunan Yusuf ayat 22 sampai 26, keturunan Yusuf menyerang Betel. Lalu mereka kemudian mengintai Betel, nama kota itu Luz. Ketika pengintai-pengintai itu kemudian mereka bekerja sama mengikat perjanjian, lalu orang pengintai itu kemudian menamakan kota Luz. Nanti kita akan lihat teman-teman, menarik ya. Ayat 27, suku Manase tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kota. Kemudian ayat 28, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka. Ayat 30, suku Jebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Kemudian ayat 31, suku Aser tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab dan seterusnya. Kemudian 33, suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes. Dan teman-teman ironi betul. Kalau tadi pasal 20 Kaleb ditutup dengan Tuhan memberikan kepada mereka. Ayat 34, siapa yang terdesak? Orang Amori mendesak Bani Dan. Wow. Teman-teman, dan ini berlawanan dengan perintah Tuhan kepada mereka. Tuhan terus-menerus telah mengingatkan mereka. Teman-teman nanti lihat Keluaran 34 ayat 19 sampai 16, Ulangan 7 ayat 1 sampai 6, tapi saya kutip Ulangan 7 ayat 1 dan 2. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau, bayangkan Tuhan sudah janji, menghalau banyak bangsa depanmu. Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat. Jelas itu dikatakan, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka ini pesannya. Haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Menghalau mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian mereka. Jangan engkau mengasihani mereka. Kalau kita baca terus. Karena mereka akan menjadi jerat bagi kamu. Teman-teman, dan apa yang terjadi? Kompromi kecil ini tidak menghalau, tampaknya sepele. Kecil. Apa sih? Mereka toh penguasa. Mereka toh penguasa pada waktu itu. Tapi kalau kita lihat itu berkembang kemudian, teman-teman, ketika apa yang dikatakan Tuhan, jangan mengikat perjanjian dengan mereka, dan itu mereka lakukan. Suku-suku Israel mengadakan perjanjian dengan penduduk setempat. Teman-teman, ini ironi. Bahkan ketika mereka jauh lebih kuat. Dari mana buktinya jauh mereka lebih kuat?
Bahkan ketika suku-suku Israel lebih kuat, betul-betul. Kenapa? Teman-teman, Israel sudah Kanaan telah ditaklukkan oleh Yosua. Masih ada penduduk, tapi kekuatannya sudah sangat lemah. Sehingga mereka menduduki, ketika mereka mendudukinya, itu yang mereka harus lakukan, mendudukinya. Tetapi teman-temanku, ketika suku-suku Israel lebih kuat, mereka dapat, dari mana kita tahu mereka lebih kuat? Mereka dapat menjadikan orang Kanaan pekerja rodi. Pekerja rodi apa itu teman-temanku? Jadi budak mereka. Tapi mereka tidak menghalau penduduk setempat dan malah mengadakan perjanjian kerja sebagai rodi. Dan itu kita lihat ayat 28, 30 sampai 35. 28 tadi sudah kita baca. Setelah orang Israel menjadi kuat, berarti kuat mereka untuk menghalau. Mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Demikian ayat 30, 33, dan 35. Pertanyaannya, mengapa? Kalau tadi kita lihat, katakan teman-temanku, hanya seputar, mereka tidak terlalu percaya kepada Allah. Walaupun terus, mereka telah melihat bagaimana Allah menepati janjinya kepada mereka. Tapi teman-temanku, ada hal yang kemudian kita juga bisa lihat. Tetapi sebelum kita melihat jawabannya, mari kita lihat dulu penulis kembali menuliskan beberapa ironi, mengkontraskan beberapa ironi, dan mungkin dari sana kita akan ketemu jawabannya. Teman-teman, mari kita lihat. Penulis mengkontraskan. Yang pertama, teman-teman, ini ironi loh. Kalau teman-teman baca nanti, itu ketika mereka, apa sih yang dibalik ini? Hakim-Hakim 1 ayat 23. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Apa tujuan mereka? Mau menguasai Luz. Benar ya? Mau menghabisi, menumpas Luz. Lalu mereka mengikat. Apa cara yang gampang? Mereka mengikat perjanjian kepada orang-orang di situ untuk menjadi pengintai. Tetapi pengintai itu akan hidup bersama mereka. Tetapi apa yang terjadi ayat 26? Teman-teman, orang itu pergi ke negeri orang Het, maksudnya mata-mata itu, dan mendirikan di sana sebuah kota yang namanya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Ironi. Mereka mau menumpas kota Luz. Tapi lahir kota Luz. Tapi apa akarnya teman-temanku? Tampaknya di sini mulai memberikan kepada kita, wow, mereka mau jalan yang gampang. Nanti kita akan lihat bagaimana asumsi ini dapat dikuatkan. Kemudian mari kita lihat teman-temanku. Kita lanjutkan. Hakim-Hakim 1 ayat 27. Suku Manase tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk tanah dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk di Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Dan kita memberikan alasan kepada kita, penulis memberikan alasan kepada kita, mengapa? Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Kalau berkeras berarti akan terjadi apa? Perlawanan. Maka cara yang mudah apa? Buat perjanjian antara mereka, jadikan mereka rodi, pekerja rodi. Wah, teman-teman, mulai terbayang kepada kita. Orang itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Kita harus lihat konteks pada zaman itu. Konteks pada zaman itu kita akan lihat nanti teman-teman.
Lalu kita lihat lagi satu terakhir ini teman-teman untuk kemudian masuk kepada kesimpulan kita. Hakim-Hakim 1 ayat 34 sampai 36. Orang Amori udah mulai terbalik nih. Mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Orang Amori itu berkeras ini kembali. Untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon dan Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu meluas malah, mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas. Teman-teman, ini kita harus lihat konteks pada waktu itu. Ketika orang-orang Kanaan itu, jika mereka ditumpas atau dihalau sama sekali, mereka akan melakukan perlawanan yang lebih keras. Dan bagi orang Amori, mereka memilih, orang-orang Kanaan, mereka memilih untuk tetap diam di situ walaupun jadi pekerja rodi. Mereka tetap berkeras tetap di situ walaupun pekerja rodi daripada ditumpas. Tapi bagi orang Israel ini jalan mudah. Jika mereka menumpas, walaupun tetap ada kemenangan teman-temanku, tapi pasti perlawanan akan jauh lebih keras. Dan mereka menghindari itu. Mereka memilih untuk mengikat perjanjian kerja, perjanjian rodi. Toh mereka pikir teman-temanku, bukankah kita masih jadi penguasa? Tapi pelanggaran firman Tuhan akan kembali membawa mereka. Teman-temanku, dan itulah yang diungkapkan kemudian di bagian terakhir pasal 2 ayat 1 sampai 5. Bagian perenungan kita pada hari ini. Wow. Ambiguity dari pertobatan mereka. Teman-teman, ini serius. Tuhan kembali mengingatkan mereka. Dan ayat 1 dan 2 Tuhan mengingatkan kembali mereka. Mari kita baca pasal 2 ayat 1 sampai 2. Lalu malaikat Tuhan, itu Yahweh, itu malaikat Tuhan. Nanti kalau kita belajar Allah Tritunggal, ini adalah antisipasi atau suatu indikasi dari pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi, serius, kompromi yang begitu kecil bagi orang Israel. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lalu Allah murka. Lalu lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Dan teman-teman ini mengungkapkan, Tuhan murka dan mengungkapkan kembali apa yang telah diungkapkan dalam Keluaran dan Ulangan yang terus diperingatkan. Tuhan murka dan membiarkan Kanaan menjadi jerat bagi Israel, dan itulah nanti kisah dari hakim-hakim. Teman-temanku, ini mengingatkan kita. Hati-hati. Kompromi-kompromi yang halus, kecil, akan membawa kita, yang kata Roma, kehidupan orang fasik. Makin makin hari, hati kita semakin keras. Memang tidak tiba-tiba, teman-teman. Nggak tiba-tiba. Menjauh dari Allah. Roma 1 ayat 18-32 diungkapkan. 3 kali dikatakan di sana. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Apa reaksi Israel, teman-teman? Bagus seolah-olah. Mari kita lihat ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Diungkapkan menangislah bangsa itu dengan keras.
Maka tempat itu dinamai Bohim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Teman-teman, Israel menangis dengan keras, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Betul, mereka menyesal. Mereka begitu sedih. Tetapi apakah tindakan pertobatan nyata? Ada tindakan? Tidak ada. Teman-teman, pertobatan tidak hanya pengalaman perasaan, tetapi harus diikuti tindakan nyata, berbalik kepada Allah. Teman-temanku, apa yang membuat mereka sedih? Yang membuat mereka sedih selalu berbicara tentang hukuman Allah. Hukuman Allah. Kenapa mereka kehilangan berkat-berkat Allah? Kehilangan damai sejahtera yang mereka alami, kemakmuran yang mereka alami. Mereka akan ditindas. Tetapi hati mereka tidak benar-benar berbalik kepada Allah. Kehilangan esensinya sejak dari awal tadi. Apa itu umat Allah? Apa itu keanakan anak Allah? Esensi yang paling mendasar adalah relasi persekutuan dengan Allah. Dan kehilangan itu. Sehingga mereka menyesal, nangis ya. Karena ditindas. Dari mana kita tahu, teman-temanku? Dari mana kita tahu bahwa kita akan lihat tadi, teman-temanku, dari mana kita tahu? Nanti kita masuk. Saya agak loncat dikit pakai jatah berikutnya. Ayat 10, lalu ayat 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Dan ini terus mewarnai kitab Hakim-Hakim. Wow, teman-temanku, pertobatan itu. Apa seharusnya pertobatan yang mereka lakukan? Berbalik kepada Allah dan menghalau bangsa-bangsa ini. Tapi pertobatan hanya tentang menyesal dan menangis. Hanya tentang perasaan. Karena kehilangan yang disebut berkat-berkat Allah. Kehilangan. Tetapi mereka tidak merindukan esensi dari menjadi umat Allah. Wow, memiliki warisan tanah perjanjian. Itulah esensinya. Di sana akan mereka menikmati relasi persekutuan dengan Allah. Allah jadi Allah mereka, Bapa mereka, dan mereka akan menjadi umat. Teman-teman, tadi ada yang kelewat saya, teman-temanku. Saya tidak tuliskan di sini. Tetapi saya teringat sedikit. Mungkin teman-teman, asumsi Bang Niko tadi kenapa asumsinya mereka lebih memilih jalan mudah. Mereka tidak mau jalan mudah. Wow, itu yang mereka banggakan. Dan itu sebenarnya sudah tergambar. Mari kita buka Yosua, teman-teman, tadi yang kita tuliskan tadi, Yosua 18 ayat 1-3. Yosua 18. Jadi sudah ada itu sejak dari awal. Sudah ditaklukkan. Tapi menduduki satu hal. Penaklukan satu hal yang dilakukan oleh Yosua. Semua sudah diserahkan bagi mereka. Tapi pendudukan adalah satu hal. Mari kita buka Yosua 18. Saya bacakan buat teman-teman. Yosua 18 ayat 1-3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk. Ini penaklukan, benar ya? Telah takluk, diungkapkan di sana telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki, ini pendudukan, menduduki satu hal, menduduki negeri yang telah diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada nenek moyang. Mereka sejak awal bermalas-malasan. Teman-teman, saya akhiri
ini kita pada hari ini. Semoga saya tidak terlalu banyak kelewat waktunya. Saya lihat ini saya belum ada yang mengingatkan. Oke, mari kita lihat beberapa refleksi. Teman-teman, dari tadi sebenarnya sudah banyak hal yang kita bisa lihat, baik kita sebagai pribadi, anak umat perjanjian, anak Allah, tetapi juga di dalam konteks kepemimpinan kita di kampus, di PMK kita. Teman-teman, yang pertama, hati-hati. Sebentar saya balik sebenarnya, saya mau balik sebenarnya ini. Oke, ini yang pertama. Teman-teman, waspada. Hati-hati dengan apa yang kita sebut kompromi kecil. Dalam konteks kehidupan kita, seringkali kita berbicara konteks begitu halus. Kompromi kecil. Di kampus saya ketika saya sekolah, dia selalu diawali dengan formasi spiritual. Dulu saya bertanya, kenapa sampai teman-teman kita dalam formasi spiritual itu kita dituntun untuk puasa dan segala macam hal yang kita lakukan sampai menemukan dosa-dosa yang begitu halus yang seringkali kita anggap sebagai bukan sesuatu yang begitu normal. Dulu saya begitu mempertanyakan itu. Ngapain sih? Tapi hati-hati dengan kompromi kecil. Bukankah Yehuda sejak dari awal, teman-temanku, gilang gemilang serangkaian kemenangan. Hanya satu kecil. Dia tidak menguasai lembah itu. Bukankah mereka jadi penguasa? Tapi satu kecil mengikat perjanjian. Hati-hati dengan kompromi kecil yang menyeret kita kemudian kepada kekerasan hati yang menjauh dari Allah. Hati-hati dengan kompromi kecil yang kita kehilangan kemudian esensi dari kita sebagai umat perjanjian. Kita sebagai anak-anak Allah. Teman-teman, dalam konteks PMK kita, saya tidak hanya berbicara tentang dosa, tetapi hati-hati teman-teman. Sejarah telah membuktikan pergeseran visi, pergeseran banyak prinsip-prinsip yang kita yakini di kampus kita, dalam PMK kita, tidak terjadi tiba-tiba. Tetapi banyak sekali. Banyak sekali yang kemudian kita awalnya, ya nggak apa-apalah, demi tahun ini supaya meraih ada orang-orang yang bisa melayani tahun ini, lakukanlah dengan cara ini, nggak apa-apa. Tetapi pergeseran yang begitu halus, tanpa kita sadari hati-hati, kita tiba pada satu saat yang kemudian seperti nanti yang kita pelajari, ada satu masa tidak lagi mengenal apa visi semula, apa prinsip-prinsip semula yang begitu penting kita lakukan di dalam PMK kita, di dalam kepengurusan kita. Hati-hati dengan kompromi. Yang kedua, teman-temanku, ini dia tadi, saya balik ke sini. Hati-hati dengan, saya pakai kalimat menginginkan jalan mudah. Dan ini yang terjadi bagi orang-orang Israel. Dari awal mereka begitu malas-malas. Jalan mudah. Wow, anugerah Allah, kuasa Allah. Pasti. Tapi menginginkan jalan mudah, mengambil jalan pintas. Mengapa mereka selalu kompromi? Mengapa mereka melakukan kompromi-kompromi kecil itu, teman-teman, sejak dari awal tadi kita lihat. Wah, susah kalau harus melawan mereka yang berkeras untuk tetap tinggal di situ. Maka kompromi dong, nggak apa-apa kecil. Jalan mudahnya, ya jadikan mereka pekerja roti. Bukankah kita juga masih penguasa? Teman-temanku, kita memang tidak mencari-cari jalan yang susah. Tetapi Alkitab mengungkapkan kepada kita, tidak ada jalan yang mudah di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada.
Maafkan saya. Saya seringkali ketika kita umpamanya berbicara, berdoa, memulai ibadah, seringkali kita hanya berdoa. Tuhan, tolong lancarkan pelayanan kami. Tetapi sesungguhnya kita jauh lebih berperang seharusnya. Bagaimana kita mematahkan kuasa iblis yang bekerja di dalam pelayanan kita. Tidak hanya sekedar lancar. Dan kemudian teman-temanku, hati-hati dengan selalu menginginkan jalan mudah. Jalan Alkitab mengungkapkan kepada kita, tidak ada jalan mudah. Tetapi ada hal yang lebih penting kemudian. Teman-temanku, kuasa dan penyertaan Tuhan selalu diungkapkan jauh lebih besar dari jalan yang paling sulit sekalipun. Dan ini membawa kita pada teman-temanku perenungan yang aplikasi yang ketiga. Perhatikan. Mari kita perhatikan. Saya bawa secara khusus baik dalam kehidupan kita, tapi saya bawa hari ini dalam pelayanan kita. Perhatikan, selalu ada paradoks antara kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dengan tanggung jawab umat untuk berperang. Tapi tampaknya kekristenan seringkali memilih jalan mudah. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, bekerjalah. Tetapi tidak ada. Tak mau untuk berperang. Pilih jalan mudah. Bahkan melakukan kompromi. Susah melakukan penjangkauan. Susah menjangkau mahasiswa baru dengan era sekarang ini. Kita berharap pekerjaan Tuhan, tapi kita harus berperang. Teman-temanku berperang. Saya tunjukkan teman-temanku apa saya kalimat ini. Nanti kalian baguskan ya. Kuasa penyertaan Tuhan dalam pelayanan. Hanya kita alami dalam ketaatan kita dan kesetiaan kita mengerjakan bagian kita. Paradoks ini harus terus kita perhatikan. Kuasa penyertaan Tuhan dalam pelayanan hanya kita alami dalam ketaatan kesetiaan kita mengerjakan bagian kita. Teman-teman, bukankah sebenarnya bagian dari amanat agung? Seringkali kita klaim ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi kalimat yang dan ketahuilah dalam bahasa aslinya, saksikanlah, lihatlah, behold. Ini mengungkapkan bahwa ketika kita menyaksikan, kita berada di dalam perjuangan amanat agung. Di dalam ketaatan mengerjakan amanat agung. Penyertaan Tuhan tidak pernah kita alami di luar ketaatan kita mengerjakan amanat agung di kampus kita. Dan bukankah ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus? Berkali-kali teman-teman. Kasih karunia. Tetapi kasih karunia Allah adalah karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Lihat. Kasih karunia ya. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semuanya. Tapi bukan aku. Melainkan kasih karunia Allah. Lihat paradoks ini teman-temanku. Bekerja lebih keras. Tapi bukan aku. Kasih karunia Allah. Wah, Kolose 1:29. Kalau kita lihat bahasa aslinya teman-temanku, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga untuk mengungkapkan tidak ada apa yang masih bisa dilakukan. Kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya kasih karunia yang bekerja kuat di dalam aku. Wah, waktu saya memang sudah lewat. Maafkan saya teman-teman. Kita merindukan terjadi kebangunan rohani di kampus kita dalam masa-masa transisi ini. Berperang. Dan di sanalah Allah akan bekerja. Korintus 4 mengungkapkan ini, teman-temanku. Bejana rapuh sekali, rapuh. Gampang pecah. Supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Teman-teman, saya tutup kemudian bagian ini. Efesus 3. Kiranya kita mengalami ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan
akan atau pikirkan. Daripada yang banyak lebih kita programkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan aplikasi terakhir teman-temanku. Wah, ini dia. Tentang pertobatan. Perjalanan iman kita adalah bertekun dan bertumbuh dalam pertobatan sejati. Teman-teman, apakah mungkin kita masih gagal? Ya. Apakah mungkin kita masih jatuh dalam dosa? Ya. Apakah mungkin kita masih menyimpang ke kiri dan ke kanan? Ya. Tetapi iman kita, kekristenan, adalah tentang bertekun dan bertumbuh dalam pertobatan. Tidak hanya berbicara tentang pengalaman perasaan, tetapi tindakan nyata pertobatan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengaplikasikan baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pekerjaan Tuhan di kampus kita. Mari kita berdoa. Kiranya kami belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Belajar dari kegagalan umat Allah di masa lalu. Tapi kami juga belajar ya Tuhan, anugerah kasih karunia Allah terus berlimpah. Kiranya kasih karunia Allah yang terus berlimpah itu menjadi dasar bagi kami ya Tuhan. Untuk dengan penuh keberanian datang kepada Allah. Merindukan yang esensi. Persekutuan kami dengan Allah. Di dalam kejatuhan dan kejatuhan kami Tuhan. Ajar kami untuk bangkit dan menikmati kasih karunia Allah. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tolong juga kami ya Tuhan. Dalam pelayanan kami di kampus kami secara khusus. Kiranya ya Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memampukan kami. Untuk terus berperang. Melakukan apa yang masih bisa kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan kami betul-betul sungguh menikmati. Efesus 3 ayat 20. Tuhan bekerja jauh lebih besar dari apa yang bisa kami doakan. Apa yang bisa kami pikirkan. Apa yang bisa kami perjuangkan di kampus kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bang Niko untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan untuk setiap daripada kita. Ya teman-teman, hari ini kita kembali diingatkan bahwa hanya dengan anugerah Allah saja kita bisa menjadi anak-anaknya. Untuk itu, mari kita juga menyadari siapa diri kita di hadapan Allah, belajar untuk tidak mengompromikan dosa gitu ya, hal-hal kecil, dan terus belajar untuk merendahkan diri, menaati Allah, dan terus memandang pada Kristus, Sang Surya hidup kita. Meresponi bagian firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu
dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Kita akan menutup ibadah di dalam doa penutup, meminta dengan kasih Bang Niko untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami akui ya Tuhan, kecenderungan hati kami melekat kepada debu, menjadikan banyak hal sebagai berhala dalam kehidupan kami. Kecenderungan hati kami untuk selalu memilih jalan yang mudah. Tetapi Tuhan tolong kami dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk terus ya Tuhan, datang dan bergantung kepada Tuhan. Cara pandang kami terus diperbaharui. Karakter kehidupan kami diperbaharui. Dan demikian juga di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, ingatkan kami di dalam persekutuan kami, di dalam PMK kami, untuk terus ya Tuhan, memperjuangkan prinsip-prinsip kebenaran. Dan itu kami wariskan dari generasi ke generasi ya Tuhan. Kami sungguh merindukan ya Tuhan, visi awal apa yang kami yakini dari firman Tuhan. Itu yang terus akan kami teruskan bagi generasi-generasi berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus di dalam kampus-kampus ketika saat ini, dalam penyambutan mahasiswa baru, Tuhan tolong ajar kami untuk berjuang, berperang ya Tuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Ibadah kita selesai, teman-teman boleh mengambil saat teduh pribadi.